Kali ini gue akan bahas film yang berjudul Mulan. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan diperankan oleh Yu Fei sebagai Mulan dan Donnie Yen sebagai komandan pasukan. Film ini menceritakan seorang perempuan yang menyamar menjadi seorang pria dan akan mengikuti perang untuk melawan pasukan Borikan. Oke, kita langsung saja ke alur filmnya. Film ini diawali seorang gadis kecil yang bernama Mulan sedang mengejar seekor ayam. Namun saking semangatnya dia sampai naik ke atap rumah untuk mengejar ayam itu. Saat Mulan akan turun, dia terpleset dan jatuh. Namun beruntung dia bisa turun dengan selamat karena dia memiliki keahlian memanjat dan turun dari atap rumah. Tetapi warga yang lainnya seperti tidak menyukai hal itu. Oke, beralih di sebuah padang pasir bagian barat China. Ada seorang pria pengembara membawa 3 ekor unta. Pria tersebut melihat seorang wanita dari kejauhan. Tapi tak lama kemudian wanita itu tiba-tiba berada di dekat mata. Ternyata wanita itu adalah seorang penyihir yang akan merasuki pria tersebut. Kemudian pria itu pergi ke sebuah kerajaan. Sesampainya di sebuah pasar, tiba-tiba dia berubah wujud menjadi seorang wanita tadi. Lalu para pasukan Borikan datang untuk menyerang kerajaan itu. Dan wanita penyihir tadi ikut menyerang pasukan kerajaan. Kemudian wanita itu merasuki salah satu prajurit kerajaan itu. Dan pria yang dirasuki tadi pergi ke istana raja dan memberi berita ke raja bahwa pasukan Borikan bekerja sama dengan wanita yang mempunyai ilmu sihir untuk menghancurkan kerajaan itu. Kemudian beralih dengan Mulan yang sudah tumbuh dewasa. Dia direncanakan akan dijodohkan dengan seorang pria. Beberapa saat kemudian, kelompok prajurit datang ke desa itu untuk meminta satu orang pria di setiap keluarga agar dijadikan sebagai prajurit. Tapi di keluarga Mulan tidak memiliki anak laki-laki, dan terpaksa sang ayahlah yang ikut untuk berperang. Tapi keadaan ayahnya yang sudah tua membuat Mulan merasa kasihan. Saat malam tiba, ketika berada di ruang penyimpanan baju besi dan pedang milik ayahnya, Mulan langsung memakai baju itu dan langsung pergi tanpa pamit terlebih dahulu. Setelah ayahnya mengetahui hal itu, kemudian dia meminta bantuan kepada roh leluhur Phoenix untuk melindungi Mulan. Lalu beralih di perjalanan Mulan. Ketika di perjalanan dia mengalami kelelahan dan harus beristirahat semalam. Keesokan paginya ketika Mulan terbangun, dia melihat burung Phoenix yang sedang terbang di atas bukit. Kemudian dia langsung bergegas pergi ke tempat pelatihan prajurit. Namun dia menyamar menjadi seorang pria yang bernama Hua Juan. Ketika Mulan masuk ke tenda tempat tidur para pria, dia merasa tidak nyaman dan sempat melihat salah satu dari pria itu handuknya terlepas. Kemudian Sersan memerintahkan semuanya untuk mandi. Tapi tidak bagi Mulan, dia malah mandi air hujan di luar. Besok paginya mereka dilatih untuk persiapan perang melawan bangsa Roran, seperti menggunakan pedang, memanah, dan membawa 2 ember berisi air, kemudian berjalan ke atas bukit menuju gunung. Ketika kesekian kalinya Mulan tidak mandi, akhirnya dia mandi dengan sembunyi-sembunyi di sungai. Dan hampir saja ketahuan oleh temannya itu. Tapi untung saja hal itu tidak sampai ketahuan. Keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk memulai perang, meski latihan belum selesai, karena bangsa Roran dan seorang penyihir sudah menyerang bagian garnison Mountain Step lebih dulu. Di perjalanan mereka sempat melihat prajurit lainnya yang sudah mati, dibunuh oleh Borikan. Ketika pasukan Komandan Tung Yong datang di benteng garnison Mountain Step, mereka langsung disambut dengan hormat. Tak lama kemudian, 2 prajurit datang untuk memberikan berita penting bahwa pasukan Borikan jaraknya sudah dekat, sekitar setengah hari.
Keesokan harinya, kedua pasukan itu telah berada di area tempur dan siap untuk berperang. Saat pasukan Borikan lebih dulu maju, kemudian pasukan Komandan Tung Yong memerintahkan untuk memanah, dan beberapa pasukan Borikan terkena anak panah itu. Namun beberapa pasukan Borikan memisahkan diri dan mundur, tetapi pasukan Komandan Tung Yong bagian sayap kiri mengejarnya. Saat saling kejar, pasukan Borikan menembakkan panah ke pasukan Mulan, sampai mereka tinggal 3 orang yang tersisa. Tapi 2 orang temannya malah mundur, hanya Mulan saja yang melanjutkan mengejar. Kemudian Mulan sampai di sebuah daerah yang banyak asap belerang. Tiba-tiba ada seorang wanita datang menghampiri Mulan, dan tanpa basa-basi mereka langsung bertarung. Tetapi Mulan kalah dalam perkelahian itu saat dia terlempar. Tetapi beberapa saat kemudian Mulan bangun kembali, dan perempuan penyihir itu sudah menghilang. Kemudian Mulan pergi dengan kudanya sambil melepaskan baju besi dan bergabung kembali di pertempuran. Tetapi pasukannya akan hampir kalah karena pasukan Borikan menembakkan bola api. Kemudian Mulan bergegas pergi ke sebuah bukit gunung dan akan memanah pasukan Borikan. Tetapi tak lama kemudian Mulan ketahuan dengan aksinya itu, dan langsung saja dia ditembak dengan bola api. Tetapi bola api itu mengarah pada tumpukan salju, yang mengakibatkan salju itu longsor dan mengenai kedua pasukan itu. Dan mereka langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Tetapi teman Mulan yang bernama Hong Hui terjebak dalam tumpukan salju. Namun Mulan segera menolongnya. Beberapa lama kemudian, setelah pertempuran berakhir, mereka mencari Mulan. Lalu Mulan pun langsung menampakkan diri dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang menyamar menjadi seorang pria. Lalu Komandan Tung merasa kecewa dengan Mulan. Kemudian Mulan diusir dari tentara kerajaan dan tidak boleh lagi menampakkan wajah, karena sampai hal itu terjadi dia akan dieksekusi mati karena telah berbohong. Kemudian Mulan menyendiri di atas bukit sambil meratap kesedihan. Kemudian wanita penyihir itu datang menghampiri Mulan dan mengatakan dia senasib dengan dirinya, karena wanita penyihir itu telah diasingkan dan diusir dari negara dan keluarganya. Kemudian wanita itu meminta Mulan untuk bergabung, tetapi Mulan menolak dengan hal itu. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan kerajaan yang akan diserang oleh pasukan Borikan. Lalu Mulan langsung bergegas pergi untuk menghadap Komandan Tung Yong dan menyampaikan berita penting bahwa kerajaan sedang mengalami bahaya karena akan diserang pasukan Borikan yang lain. Karena serangan tadi adalah hanya pengalihan saja, mereka membuat pasukannya fokus pada jalur sutra agar bisa menyelinap ke kota kerajaan dan membunuh raja. Tetapi komandan tidak mempercayai hal itu. Dia menganggap Mulan sedang berbohong. Namun Hong Hui dan teman lainnya percaya dengan apa yang dikatakan Mulan, karena dia sebelumnya telah mempertaruhkan segalanya dengan mengungkapkan identitas aslinya, dan mereka ingin Mulan bergabung kembali. Sampai akhirnya Komandan Tung berubah pikiran menerima Mulan kembali bergabung. Kemudian mereka bergegas pergi ke kerajaan, tapi pasukan Borikan telah lebih dulu sampai ke kerajaan dengan cara menyusup. Dan burung jelmaan wanita penyihir itu merasuki seorang kanselir. Dan kanselir itu menyampaikan hal itu kepada raja. Setelah sang raja mengetahui hal itu, raja pun turun tangan untuk melawan mereka. Sesampainya pasukan Komandan Tung Yong datang di kerajaan, mereka dijebak di sebuah benteng, kemudian mereka bertarung dengan pasukan Borikan. Beralih dengan sang raja, ketika dia akan menghadapi Borikan di sebuah tempat, semua prajurit sang raja terlebih dulu dibantai. Meski dia tinggal sendirian, sang raja sempat melawan para pasukan, namun sial bagi sang raja, dia berhasil diikat dan akan dibunuh.
Oke, beralih lagi dengan Mulan dan pasukannya. Ketika mereka akan pergi ke istana sang raja, mereka dihalangi oleh prajurit Borikan. Namun yang bertarung hanya pasukannya saja, sedangkan Mulan terus berlari sambil menghindari para pasukan Borikan. Setelah Mulan lolos, Hongwi menyuruh Mulan untuk mengunci gerbang. Kemudian Mulan terus berlari menuju sang raja, tapi setelah dia sampai, bukan sang raja lah yang dia temui. Ternyata yang dia temui adalah wanita penyihir. Kemudian wanita itu langsung pergi sambil berubah menjadi burung. Namun Mulan mengejarnya sampai ke atap bangunan, dan burung itu mengarah pada raja dan Borikan. Kemudian burung itu berubah lagi menjadi sesosok wanita penyihir, dan dia menyampaikan akan didatangi oleh seorang gadis pejuang. Lalu Borikan menembakkan panahnya ke arah Mulan, tapi berhasil dihalangi oleh wanita penyihir itu, dan anak panah itu mengenai wanita itu. Kemudian wanita itu meninggal. Kemudian Mulan akan menolong sang raja dengan cara menyelundup. Tapi sial bagi Mulan, dia ketahuan oleh Borikan dan terpaksa Mulan harus menghadapi Borikan. Kemudian mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Saat Mulan menahan serangan Borikan, pedang miliknya terjatuh ke besi cair panas. Kemudian sang raja memberikan semangat kepada Mulan bahwa dia bisa mengalahkannya. Saat mereka naik ke atas kayu gantung, Mulan berhasil mengambil pedang milik Borikan dan memutuskan tambang pengikat kayu itu. Kemudian Borikan jatuh ke bawah tetapi dia masih bisa hidup. Lalu dia menembakkan panah ke arah Mulan dan raja. Kemudian Mulan buru-buru melepaskan ikatan sang raja, tetapi raja berhasil menangkap anak panah itu. Lalu anak panah itu dilemparkan ke atas, kemudian Mulan langsung menendangnya dan berhasil mengenai Borikan sampai mati. Setelah pertarungan berakhir, sang raja berterima kasih kepada Mulan karena telah menyelamatkan nyawanya. Malamnya tiba, sang raja mengundang Mulan ke istana. Kemudian raja mengucapkan terima kasih dan berhutang budi karena Mulan telah menyelamatkan nyawanya. Dan raja menawarkan Mulan menjadi prajurit pengawal kerajaan. Tetapi Mulan tidak menerimanya, dia lebih memilih kembali ke keluarganya. Karena dia telah mengkhianati kepercayaan keluarganya dan membuat pilihan mempertaruhkan aib mereka, dan Mulan ingin menebus kesalahannya. Kemudian sang raja pun mengabulkan keinginan Mulan. Lalu Mulan pun pergi dan sempat berpamitan kepada Hongwi. Sesampainya di kampung halaman, Mulan disambut dengan bahagia. Lalu dia langsung dipeluk oleh keluarganya. Kemudian Mulan meminta maaf kepada ayahnya atas perbuatannya. Dan ayahnya memaafkan hal itu, kemudian ayahnya memeluk Mulan. Tak lama kemudian, Komandan Tungyong beserta pasukannya datang. Mereka menyangka akan mengeksekusi Mulan, tapi ternyata dia akan memberikan pesan dari raja, yaitu sebuah pedang baru kepada Mulan. Sambil memberikan tawaran yang kedua kalinya dari raja, akan menjadikan Mulan sebagai prajurit pengawal kerajaan. Kemudian film pun selesai. Itulah jalan cerita film Mulan. Kesan menurut gua dari alur filmnya masih sangat sederhana, tapi untuk segi pertarungan dan efek CGI-nya sangat bagus. Jadi gua sarankan tontonlah film ini full movie-nya, karena menonton filmnya langsung akan jauh lebih puas. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus menghibur kalian semua.